Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Memuna dari mahasiswa KPI YIN Metro. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen media penyiaran. Jadi dalam manajemen media penyiaran, jika kita berbicara dalam keseluruhan, pasti banyak sekali bidang-bidang yang harus dibahas. Di sini ya, saya akan menjelaskan tentang 4 bidang yang paling penting dalam sebuah manajemen media penyiaran. Ada 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang manajemen sumber daya manusia, kemudian ada bidang manajemen produksi, yang selanjutnya ada bidang manajemen keuangan, dan yang terakhir ada bidang manajemen pemasaran. Jadi 4 bidang ini adalah bidang yang menjadi sorotan bagaimana manajemen itu berjalan. Yang pertama kita bahas tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia di sini sangat penting perannya dalam sebuah manajemen media. Kenapa? Karena dalam perencanaan, pengkoordinasian dalam sebuah manajemen itu semua dilakukan oleh baik itu pegawai, pimpinan yang berasaskan sumber manusianya. Sumber daya manusia di sini berfungsi untuk rekrutmen, kompensasi, evaluasi, dan manajemen kinerja. Kemudian ada promosi dan pengelolaan relasi serta perencanaan sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia sendiri, suatu organisasi termasuk suatu organisasi melakukan rekrutmen pegawai baru. Di situ rekrutmen berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan. Nah, setelah adanya rekrutmen pegawai baru, selain itu dari sumber daya manusia juga menyusun skema kompensasi. Biasanya kompensasi dalam sebuah manajemen, baik itu manajemen media ataupun manajemen yang lainnya, berupa penggajian ataupun pemberian upah kepada pegawai yang bekerja di sana. Kemudian manajemen sumber daya manusia juga akan melakukan evaluasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, sehingga di dalamnya akan ada upaya untuk mengatur dan mengendalikan kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Nah, setelah itu, sejalan dengan itu, maka akan adanya promosi. Kenapa akan adanya promosi? Karena dalam sebuah manajemen biasanya contohnya itu ketika sebuah pegawai itu berada pada staf biasa, mereka akan dipromosikan, akan diberikan jabatan yang lebih tinggi ketika kinerjanya bagus, berkompeten, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, promosi diberikan kepada pegawai yang berprestasi dan berkinerja baik. Sedangkan yang selanjutnya adalah demosi, dilakukan pada pegawai yang kinerjanya buruk dan tidak menunjukkan prestasi memuaskan. Biasanya di situ bisa kita sering dengan pemberhentian pegawai. Adapun fungsi pengelolaan relasi akan berkenan dengan relasi pada pegawai sebagai individu dan pegawai sebagai kelompok yang biasanya dalam bentuk sumber daya manusia. Sedangkan fungsi perencanaan dan berkenaan dengan kebutuhan sumber daya manusia organisasi itu digunakan untuk merencanakan bagaimanakah yang akan dilakukan ke depannya. Bidang selanjutnya yaitu bidang manajemen produksi. Jadi di dalamnya ada manajemen operasi, dilakukan untuk perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengendalian dalam menghasilkan produk. Jadi dalam manajemen produksi itu yaitu mengatur dari awal mula direncanakan sampai terbentuknya sebuah produk. Dalam konteks media massa cetak, produksi menggunakan sumber daya internal, misalnya dana dan sumber daya manusia. Namun juga menggunakan sumber daya eksternal seperti kertas, tinta untuk percetakan di media tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bidang yang ketiga, yaitu bidang manajemen keuangan. Nah, di sini manajemen keuangan itu adalah yang tugasnya untuk mengatur uang, bagaimana uang itu berjalan. Di sini berfungsi untuk kegiatan mencari dana dan juga kegiatan menggunakan dana. Jadi dari mana dana itu berasal, kemudian dana itu digunakan untuk apa, itu tuh harus jelas dalam sebuah manajemen. Sedangkan keputusan yang diambil manajemen keuangan pada dasarnya ada 3, yaitu ada manajemen untuk keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Adapun tugas pokok manajemen keuangan adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Karena dalam ekonomi kan pasti prinsip seperti itu yang digunakan. Kemudian tugas utamanya adalah untuk peramalan dan perencanaan,
Kemudian yang kedua ada keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga ada pengkoordinasian dan pengendalian. Dan yang keempat adalah interaksi dengan pasar modal. Yang terakhir adalah bidang manajemen pemasaran. Jadi dalam ketika sudah ada sumber daya manusianya, sudah diproduksi bagaimana produk itu berjalan, kemudian keuangannya sudah diatur, maka sebuah manajemen itu harus memasarkan produknya, memasarkan media yang dia gunakan. Dalam manajemen pemasaran, hal yang pertama kali perlu dilakukan dalam membuat perencanaan adalah melakukan analisis lingkungan pemasaran. Ada 3 lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan makro, lingkungan mikro, dan lingkungan organisasi. Lingkungan makro dan mikro merupakan lingkungan eksternal, dan lingkungan organisasi merupakan lingkungan internal dari manajemen itu sendiri. Kemudian berdasarkan hasil analisis lingkungan pemasaran itu, kita bisa menetapkan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Ada beberapa pilihan strategi yang bisa kita gunakan, yaitu jam strategi atau strategi lama dan baru. Kemudian di samping itu ada manajemen pemasaran, juga perlu dilakukan promosi produk. Kemudian pemosisian itu dilakukan dengan pertama kali menyusun peta positioning. Tak kalah pentingnya juga melakukan pengendalian. Pengendalian seperti apa? Yaitu pengendalian pemasaran yang langkah-langkahnya adalah penetapan tujuan, penentuan standar, pembandingan hasil dan standar, kemudian melakukan koreksi dan pembaharuannya. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen media penyiaran, tentang bidang-bidang yang ada di dalamnya, bidang-bidang terpenting dalam manajemen media penyiaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.